Jadi kemarin udah dipelajari ya pertanyaan-pertanyaan yang tak kirim itu ya? Sudah. Oke. Sudah, Bapak. Oke. Oke, Vena ya. Kita mulai aja Ya? ya. Ya, Bapak. Siap. Oke. Ya, karena nanti jam 9 saya ada nguji skripsi. Vena, terima kasih ya sudah bergabung di diskusi online Ya. ini ya dengan media Zoom. Jadi tujuan Ya, baik, Bapak. kita untuk online pagi hari ini untuk sharing pengalaman Vena selama mahasiswa ya. Jadi dari latar Ya. belakangnya, kemudian perjuangannya selama kuliah, tantangan, hambatan dan rintangannya apa saja, kemudian strateginya bagaimana sehingga Vena bisa mencapai titik akhir ya sampai bisa lulus dari Iya. sastra Inggris. Iya. Iya, Mungkin bisa Bapak. diceritakan dulu alasannya kenapa milih program studi sastra Inggris, Vena? Karena saya memilih sastra Inggris itu jurusan sastra Inggris itu tuh sangat unik dan menarik ya bagi saya. Makanya itu mata kuliah di sastra Inggris itu juga banyak bermanfaat bagi saya. Makanya saya tertarik untuk memilih di jurusan sastra Inggris ini karena sastra Inggris juga mempelajari tentang vocab dan grammar kan. Jadi saya tuh dulu juga merasa kayak terkendala dengan grammar dan vocab. Nah, makanya saya memilih ini untuk mata kuliah di jurusan sastra Inggris ini. Gitu. Ya, oke. Dari awal sudah suka bahasa Inggris? Dari awal sih saya kayak masih agak susah gitu ya, tapi setelah saya menjalani perkuliahan ini, jadi saya tuh ada kayak rasa kesukaan tersendiri gitu loh, Pak, sama menjalani kuliah. Waktu SMA pernah bercita-cita gitu atau memang tujuan dari awal itu memang sastra Inggris atau jurusan lain? Dari awal emang jurusan sastra Inggris, Pak, saya Dari pilihnya. dari dari, awal memang iya, dari awal. sastra Inggris ya. Oke. Iya. Cita-citanya memang mau jadi apa, Vena? Saya cita-citanya awalnya saya pengen jadi editor di perusahaan-perusahaan penerbitan gitu seperti Kompas Gramedia dan penerbit lainnya. Tapi selain jadi editor, saya juga ingin menjadi guru bahasa Inggris bagi anak-anak playgroup sama TK, Pak. Iya, ya. Sama anak SD juga. Ya, memang suka menulis, suka ngajar juga ya. Iya, saya suka ngajar sama anak-anak, Pak. Ya, oke. Selama kuliah, Anda sempat mengajar atau bekerja gitu? Sama kuliah, saya sih di rumah saja sih. Jadi kayak saya itu kuliah tuh ya saya fokusnya kuliah gitu, nggak yang bercabang gitu. Jadi kalau setelah nanti ini saya lulus, saya baru mulai untuk mendaftar untuk pekerjaan gitu. Bagaimana perasaan kamu selama kuliah itu bagaimana? Suka dukanya bagaimana? Perasaan saya sama masukannya sama kuliah ya senang, happy juga. Pokoknya bagi para mahasiswa itu tetap semangat kuliah di sastra Inggris itu bikin happy juga kok, nggak sesulit yang dibayangkan gitu. Mata kuliahnya juga nggak terlalu sulit-sulit banget, pokoknya enjoy lah kuliah di situ. Soalnya dosen-dosennya juga ngajarnya juga dengan cara yang baik, dimengerti oleh para mahasiswa juga. Makanya bagi para mahasiswa tetap semangat untuk menjalani kuliahnya itu baik, sedang mengerjakan skripsi maupun sedang menjalankan kuliah. Ya, oke. Kendalanya apa yang kamu hadapi selama kuliah gitu? Apa saja kira-kira tantangannya? Kendalanya dulu itu saya itu apa ya? Itu kayak mengikuti perkuliahannya tuh di awal-awal semester tuh saya tuh masih kesulitan, Pak. Kayak vocabnya itu kan saya juga masih kurang tuh. Sama grammarnya saya masih kurang. Nah, setelah saya menjalani perkuliahan dari semester
ke next matter gitu. Nah, saya jadinya bisa paham apa itu kayak banyak vocab yang saya pelajari, grammarnya kayak gimana, pokoknya tentang bahasa Inggris gitu, Pak. Jadi pertama kali memang menghadapi kesulitan ya untuk bahasa Inggrisnya ya. Iya. Ya, oke. Iya, Terus grammarnya terutama Pak, saya mengalami grammar ya. kesulitan. Oke. Terus Iya. strategi kamu gimana? Kok bisa sampai akhirnya lulus gitu ya? Saya belajar dengan sungguh-sungguh, saya kayak mendengarkan penjelasan dari dosen saat perkuliahan, dan saya juga gimana ya, juga mikir kan kalau saya harus cepat lulus gitu. Soalnya orang tua saya juga banyak mengeluarkan pengeluaran juga bagi kuliah saya, terus beban pikiran juga karena saya belum lulus juga, jadinya saya juga memikirkan itu, dan saya juga mengejar-ngejar dosen saya supaya saya tuh juga bisa cepat lulus gitu. Saya ngejar-ngejar dosen membimbing saya untuk pembimbingan, untuk ya pokoknya serba-serbi tentang skripsi gitu, Pak. Ya, oke. Support pembimbing gimana selama kamu mengerjakan tugas skripsi? Pembimbing baik-baik aja, dan dia selalu telaten juga Pak dalam membimbing saya. Bila saya kesusahan tuh pembimbing juga ngasih solusinya dengan baik juga, terus saya bisa paham juga dengan skripsi saya juga dengan adanya bantuan dengan pembimbing gitu. Ya, oke. Jadi pembimbing sangat membantu ya selama Anda mengerjakan tugas akhir ya. Ya, karena memang Iya, Pak. jadi memang mahasiswa itu kayak gini. Jadi rata-rata itu memang lebih banyak mahasiswa itu terkendala pada skripsi begitu ya. Nah, itu pekerjaan yang paling berat kan karena harus menulis sekitar minimal 40 halaman kan. Nah, itu memang ya perlu strategi tersendiri begitu. Nah, dari aspek kamu sendiri gitu ya. Sehingga kamu bisa menyelesaikan skripsi gitu ya sampai yang terakhir kemarin pendadaran begitu. Kamu cara kerjanya bagaimana? Kalau saya sih pas ngerjain itu saya kayak cari-cari referensi gitu Pak di studio, di perpus-perpus, di internet gitu. Saya cari tuh semua materi-materinya. Kebetulan saya juga YouTube kan Pak. Jadinya saya juga mencari-cari channel-channel YouTube yang bisa dijadikan bahan skripsi saya gitu, saya cari. Nah, akhirnya saya ketemu tuh, terus saya dengerin tentang video-videonya, terus habis itu saya dengerin juga dia ngomong apa, akhirnya saya bisa sampai sekarang ini bisa lulus ini gara-gara saya juga bantuan dosen pembimbing juga sih Pak, terutama. Lihat di YouTube juga ya strategi belajarnya gimana gitu ada juga ya? Ada. Ada di situ ya. Jadi mungkin nanti bisa sharing ke para mahasiswa gitu yang sedang nulis skripsi bahwa di YouTube itu mereka bisa lihat gitu, cari inspirasi ataupun bagaimana cara menyelesaikan atau menulis skripsi begitu ya. Iya Bapak. Ya, oke. Kemudian begini, selama kamu kuliah ya di program studi sastra Inggris, bisa nggak diceritakan itu fasilitas yang ada di kampus gitu untuk memotivasi mungkin calon mahasiswa ya yang anak-anak SMA sekarang yang pengen kuliah di sastra Inggris, bisa diceritakan, Vena? Di sastra Inggris itu fasilitasnya banyak sekali Bapak, ada. Jadi itu di kelas juga udah pakai LCD ya, jadi bisa mempermudahkan bagi mahasiswa untuk juga pakai media laptop juga, kayak misal pakai LCD gitu, terus wifi-nya juga kencang sekali, bisa browsing-browsing tentang materi saat di kampus, terus juga ada ruang studio, self access center buat mencari, kalau misalnya ada tugas-tugas bisa cari referensi-referensi di situ. Pokoknya untuk mahasiswa baru pokoknya harus
mendaftar di jurusan saya yang AD ini. Soalnya fasilitasnya juga sangat nyaman menurut saya. Gitu. Ya, ya, oke. Saran-saran kamu untuk teman-teman kamu yang sekarang sedang menulis skripsi apa kira-kira? Saran-saran saya tetap harus dikejar terus dosennya, dikerjain dengan sebaik-baiknya. Pokoknya kalau jangan dikasih kendor lah dosennya, kami dosennya agak lengah gitu, dikejar terus, dicacar terus, ditanyain terus mana Pak, gini saya harus lulus gini gitu. Pokoknya intinya sih dikejar terus. Pokoknya pantang semangat, tetap semangat. Pokoknya buat masa depan teman-teman yang lainnya. Ya, oke, oke. Ya, oke. Kemudian ceritakan, Vena, ya, apa namanya, harapan kamu setelah lulus ya. Setelah lulus ini mau kemana, mau bagaimana? Harapan lulus sih saya pengennya kerja dulu ya Bapak. Dia cari Kerja. dulu di Jogja terutama. Ntar kalau misalnya udah ke depan, sudah mapan, sudah lebih tinggi lagi, saya pengen melanjutkan S2, insya Allah pengen. Ya, Tapi melanjutkan yang penting saya S2. kerja dulu, pengen daftar CPNS juga gitu. Oke, oke. Kalau S2 rencananya mau di mana? UAD atau di kampus lain? Kalau S2 sih cara saya pengen coba di UAD dulu, Pak. Iya, iya, oke. Tapi kalau di UAD yang ada untuk pasca itu jurusan pendidikan ya. Tapi sesuai dengan keinginan kamu karena sekarang untuk menjadi guru itu kan tidak harus dari pendidikan ya. Jadi untuk menjadi guru Iya, itu bisa dari sastra Inggris gitu. Kemudian kalau mau S2 iya. di UAD itu ada MPBI ya. Jadi Master Pendidikan Hmm. Bahasa Inggris gitu. Jadi itu udah apa namanya? Hmm. Sangat-sangat terbuka bagi apa namanya mereka yang lulus dari sastra Inggris maupun dari pendidikan bahasa Inggris untuk lanjut S2. Nah, kebetulan saya juga ngajar di S2 di apa namanya MPBI gitu ya. Jadi beberapa mahasiswa itu banyak yang dari alumni juga begitu ya. Ya. Oke, Oh iya, Pak. Vena ya itu terima kasih gitu ya Iya, sudah sharing gitu ya strategi kamu iya, Bapak. untuk menyelesaikan kuliah gitu sampai akhirnya alhamdulillah ya kamu sudah lulus gitu ya. Iya, sampai lulus. Iya. Ya, itu sesuatu yang luar biasa saya kira ya untuk bisa sampai lulus karena memang tantangannya sekarang kan sangat berat ya, apalagi di masa pandemi ini ya. Iya, Interaksi iya, langsung Bapak. dengan apa? Dengan dosen terbatas gitu ya, untuk berkunjung ke tempat-tempat lain mencari referensi juga masih apa namanya? Agak sulit begitu ya. Itu nah, kamu lulus di Iya. masa-masa pandemi ini saya kira luar biasa ya. Kamu harus bersyukur itu ya bisa lulus di masa yang sangat Iya, sulit. Bapak. Pertanyaan saya mudah-mudahan apa yang kamu ceritakan ini bisa menjadi inspirasi gitu ya bagi mahasiswa yang sekarang sedang berjuang gitu ya untuk lulus, kemudian Iya, Pak. mungkin calon mahasiswa juga gitu ya yang ingin tahu Iya. tentang UAD gitu ya. Karena terus terang banyak gitu ya orang tua, terutama banyak yang tanya ke saya itu orang tua, gimana tuh kuliah di UAD, gimana proses belajar mengajarnya dan lain sebagainya. Kalau saya jawab satu persatu gitu Iya. agak kesulitan gitu. Makanya oke lah kita kolaborasi dengan alumni, dengan saya dengan aktivis mahasiswa juga gitu ya, diskusi kita rekam dan lain-lain gitu. Nah, ya Iya. mudah-mudahan apa yang kamu sampaikan itu bermanfaat untuk teman-teman ya. Amin. Ya, Bapak. Ya, Terima oke. kasih juga, Bapak.